Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Oke, nama Bapak adalah Bapak Farzul Reza. Bapak mengajar bimbingan dan konseling. Oke, gimana semuanya? Sehat selalu ya, sehat kan? Semuanya sehat selalu. Karena ini masih pandemi, kita masih belajar secara daring, PJJ. Kamu belajar di rumah, sementara Bapak sedang ada di Old Trafford. Seperti yang kamu lihat ini, saya sedang ada di stadion Manchester United. Kemarin menang 4-1. Cristiano Ronaldo is back. Oke, sedikit intermezzo tadi. Oke, pada pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang etika bergaul. Nanti Bapak akan menampilkan PowerPoint tentang etika bergaul. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Etika bergaul. Oke, pengertian etika nih teman-teman semuanya. Etika adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Mengabaikan sopan santun sering menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Etika juga merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga untuk membantu mencapai cita-cita kita. Pak, kok etika bisa sih Pak membantu dalam mencapai cita-cita kita? Kita ambil contoh gini nih. Misalnya kamu cita-citanya ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Kamu tentunya ingin mendalami tentang sepak bola kan. Misalnya gimana sih cara dribble yang baik, cara passing yang baik, cara shooting yang baik. Kemudian untuk mengembangkan diri kita, otomatis kamu harus bergaul dengan pemain sepak bola. Nah, ketika kamu sedang misalnya di lapangan, ada pemain bola yang lagi syutingnya kok bagus tuh, kok dribblingnya bagus, kemudian kamu ingin mengambil ilmu dari mereka, tapi etika kamu jelek. Kira-kira orang itu ngebantu nggak cara ngasih tahu dribble yang baik, passing yang baik, dan shooting yang baik? Maka etika adalah sarana atau kelancaran dalam pergaulan untuk membantu dalam mencapai cita-cita kita. Kemudian ini ada hakikat etika. Ada dasar-dasar etika, yaitu sopan dan ramah kepada siapa saja. Mau itu lebih muda sekalipun, kamu tetap harus sopan dan ramah. Kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Ketiga, ingin membantu. Keempat, memiliki rasa toleransi. Dan kelima, dapat menguasai diri sendiri, mengendalikan emosi dalam situasi. Oke, ini ada tujuan etika adalah selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain happy, bahagia kalau lagi bergaul sama kita. Selanjutnya ada manfaat etika dalam kehidupan manusia. Satu, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Kedua, mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang atau better human relation. Ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, bahkan antar teman. Oke, ini ada tata cara berkenalan teman-teman semuanya. Yang pertama, memperkenalkan nama kita dengan mengucapkannya dengan jelas. Misalnya contoh, tadi nih contoh, kamu pengen jadi seorang profesional player football. Kamu ngeliat di sana ada orang yang jago dribble, kemudian kamu berkenalan, hey bro, perkenalkan nama saya Faris nih. Saya lihat kamu dribblenya bagus. Ya, bisa nggak sih ajarin saya cara dribble yang bagus? Nah, kayak gitu tuh. Oke, yang kedua, memberikan sedikit informasi kepada orang yang akan berkenalan. Kayak tadi, bro, nama saya Faris. Nama gue Faris. Bro, gue liat-liat lu dribblenya bagus, bisa nggak sih ajarin gue? Gue tuh suka banget bola, gue tuh pengen jadi pemain profesional. Berikan sedikit informasi diri kepada orang lain. Yang ketiga ada personal kontak. Ya, kamu bisa berjabat tangan selama 3-4 detik, melihat mata yang bersangkutan, senyum, tunggu sedikit ke depan. Apabila tidak dapat terdengar nama dengan jelas, silakan bertanya lagi. Nah, ini ada etika dalam percakapan nih. Yang pertama, sikap duduk, tidak memakan seluruh badan kursi dan tidak bersandar penuh pada posisi dada tegak. Kedua tangan tidak berada di pegangan kursi, tinggi kaki, tidak bersilang, tidak meletakkan tangan di meja lawan bicara. Ini
Ini etika ketika kamu sedang duduk atau ngobrol, usahakan jangan menyindir kayak gini. Kalau menyindir gini kesannya kan kayak males dengerin percakapan lawan bicara kan. Nah, sindiran gini kayak orang males. Nah, itu hal-hal yang harus dihindarkan. Yang kedua, cara berjalan. Badan tegak, posisi dagu sejajar dengan lantai, tangan tidak dalam saku, tidak. Ketiga, ada ekspresi wajah, tidak cemberut, selalu memberi perhatian. Yang keempat, berjabat tangan, menyentuh dengan menatap jabat seluruh badan telapak tangan, tidak berkesan ragu. Yang kelima, kontak mata, memandang pada batas wajah hingga leher, pandang mata lawan bicara, tidak melirik ke atas dan ke samping ketika berpikir. Beri pandangan yang menyenangkan, misalnya kamu sedang berbicara atau lagi ngobrol sama Dinar Candy misalnya. Usahakan kontak mata, jangan lihat ke atas apalagi yang ke bawah. Nomor ke-6, gerak tangan. Tidak mengangkat tangan ketika berbicara layaknya berpidato. Lengan tidak diangkat lebih dari 90 derajat. Tidak menunjuk dengan jari ketika memberi penjelasan arah atau tempat. Tidak menggerakkan jari ketika berkomunikasi. Nah, ini biasanya nih kalau misalnya kamu orang Bekasi, khususnya nih Kabupaten Bekasi ini ya, entah kenapa sering saya jumpai kalau misalkan lagi nanya jalan, diarahnya tuh nggak pakai tangan, nggak pakai arah, tapi pakai mulut. Pak, arah Pasar Cibinong mana? Pak, SGC mana tuh? Oh, pakai mulut, nggak pakai tangan, nggak pakai. Saya kalau orang Jawa kan pakai jempol, ini buru-buru jempol pakai mulut loh. Nah, itu hal harus dihindarkan ketika berbicara atau bercakap. Ketujuh, senyum. Tidak senyum terlalu lebar serta tidak menunjukkan raut muka yang sinis. Senyum diikuti dengan eye contact dan gerakan kepala. Oke, ini hal-hal yang dihindarkan dalam percakapan. Yang pertama, memotong pembicaraan orang lain. Seringkali nih kita lagi nongkrong misalnya ngobrol, sering banget motong ucapan orang lain. Orang lain lagi cerita nih, lagi asik nih. Kemarin gue ke Bandung loh. Kemudian kamu nyelak, iya gue juga pernah ke Bandung. Bandung seru, ada gini. Lu pernah nggak kesini sini? Gak pernah ya. Selalu motong pembicaraan orang lain. Kedua, memonopoli pembicaraan atau percakapan. Nah, biasanya ketika kamu sudah memotong pembicaraan orang lain, otomatis kamu akan memonopoli pembicaraan. Kayak tadi, kamu cerita, gue ke Bandung kemarin nih, kemudian mau potong, iya gue juga ke Bandung, terus gue kesini, lu kemarin kesini enggak? Iya tahu di sini bagus tau tempatnya, sayang lu nggak kesini, parah. Yang ketiga, membual tentang diri sendiri. Nah, biasanya melebih-lebihkan, padahal kamu misalnya belum pernah ke Bandung. Kayak cerita tadi nih, kamu belum pernah ke Bandung tapi sosokan karena kamu lihat dari YouTube aja, kamu cerita tuh di Bandung ada gini loh, padahal kamu belum pernah ke Bandung. Kamu pengen aja menang sendiri daripada teman kamu. Nah, itu hal yang harus dihindarkan dalam percakapan. Selanjutnya ada membicarakan hal yang dapat menimbulkan pertentangan, yang akan debat kusir nih. Selanjutnya, pembicaraan tentang penyakit, kematian, dan lain-lain. Selanjutnya, menanyakan harga barang orang lain. Nah, terutama ketika misal kamu baru pertama kali ketemu sama orang, kemudian kamu bertanya sama dia, jam lu berapa harganya? Sepatu lu berapa nih? KW apa asli? Kepo sama orang lain, padahal tuh belum kenal dekat. Selanjutnya tuh ada menanyakan hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini hal yang harus dihindarkan dalam percakapan, terutama nanya, lu gak punya pacar ya? Waduh, tanpa kamu tahu tuh dia itu kenapa sih gak pacaran. Atau yang lebih ekstrim lagi, misalnya kalau udah usia nikah nih, kapan nikah? Padahal kamu belum kenal dekat nih sama orang itu. Langsung nanya hal yang sifatnya pribadi. Nah, itu bisa merenggangkan percakapan yang tadinya harusnya bisa dekat jadi jauh. Selanjutnya yang terakhir ada gosip, berita yang belum tentu kebenarannya. Lanjut, ini ciri orang-orang yang mempunyai tata krama yang baik. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Kedua, segala tingkah laku dan ucapannya mencerminkan perhatian kepada orang lain.
Ketiga, sopan ramah, selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Yang keempat, dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Yang kelima, usahakan tidak membuat kecewa apalagi membuat marah orang lain walaupun diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal, lelah, atau jenuh. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dengan PowerPoint tadi teman-teman bisa mengaplikasikan pada diri teman-teman tentang apa itu bergaul dan bagaimana cara bergaul yang baik. Diharapkan ya, dengan melihat PowerPoint tadi kita belajar untuk mempunyai etika yang baik ketika bergaul. Oke. Pesan Bapak yang terakhir, karena ini masih pandemi, teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan, tidak keluar rumah kalau tidak penting. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tetap semangat.